Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad wa ba'd. Ziyadatul habaib asy-syurafat wa sa'adatil ulama'il fudula wa jami'atul umara'il karamah wal muslimun al mu'minun al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Pada malam ini kita kembali untuk merujuk kepada al-hadis dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitabu Arba'in An-Nawawi. Nomor hadis yang ke-7. Sudah kita bahas sebagian. Kita hanya menyambung beberapa bagian dari pemantapan hadis menurut maqasid syar'iyyah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Uwais Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kutubihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Inti dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat menasehati atau saling memberi nasihat. Kulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillah. Yang pertama, nasihat menasehati bagi kita sesama muslim adalah demi mentauhidkan Allah. Pada poin ini kita sudah menjelaskan satu bahagian yang ada dokumentasinya pada Tengku Ampun dan ada dokumentasinya pada Bapak Muhammad Nur, yaitu tentang pemantapan akidah-akidah yang dianggap keluar dari ahli sunnah. Kita sudah bahas 7-8 akidah. Itu merupakan nasihat paling utama kita untuk anak cucu kita. Jangan sampai terjebak pada pemahaman-pemahaman yang di luar akidah ahli sunnah. Salah satunya adalah Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat Syiah, yang kelima Qadariyah, yang keenam. Masih ingat? Nampak jangan tawadhu ya kalau ditanya nyahut gitu. Jadi intinya sudah kita bahas 7-8 metode yang dianggap keluar dari ahli sunnah. Sementara pada hari ini kita menggabung 2-3 keterangan berikutnya, saling nasihat menasehati. Sedikit merincikan bahwasanya Islam merupakan agama yang kita sebagai penganutnya menyembah Allah sebagai Tuhan dan menganggap Rasulullah merupakan utusan dari Allah, serta meyakininya bahwa Rasulullah merupakan manusia mulia yang Allah bebankan tugas untuk menjalankan syariah dan mengajarkan syariat kepada kita. Itu Islam. Menyebut tentang Islam secara tidak langsung kita menyebut tentang Tuhan dan siapa yang mengajarkannya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang disembah dalam agama, atau Tuhan adalah yang disembah dalam Islam, dan yang memperkenalkan Tuhan yang kita sembah dalam agama Islam merupakan pesuruhnya Tuhan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara kompleks, bukan kompleks perumahan ya, secara kompleks mendasar
Islam ini terwakili oleh dua jalan syariat, dan kedua-duanya menyatu menjadi dinul Islam. Syariat itu diterapkan oleh Allah, kemudian syariat itu dijelaskan oleh Rasulullah. Artinya apa? Apa saja yang Allah syariatkan dan apa saja yang Rasulullah syariatkan, kita tidak boleh menambahinya apabila penambahan itu tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau sesuai dengan syariat boleh. Jadi untuk mengerti masalah ini, kita akan merincikan sedikit saja. Kita akan merincikan. Al-Quran tidak pernah satupun menyebutkan bahwa salat 5 waktu itu wajib. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa salat 5 waktu itu wajib. Kemudian Rasulullah juga serta Allah pula tidak pernah mengatakan bahwasanya salat qabliyah, ba'diyah itu sunnah. Tapi dalam retorika ilmu hadis sebagai penjabaran dari Al-Quran, para ulama membuat pemahaman sehingga kita mengenal mana wajib, mana sunnah. Contoh begini, sesuatu yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama beliau hidup, maka hukum melakukannya dibukukan oleh muhaddis menjadi wajib. Sesuatu yang Rasulullah sering melakukannya tapi sering juga meninggalkannya, maka para ulama muhaddis yang mengumpulkan sekian banyak hadis mengategorikannya sebagai sunnah. Kemudian larangan yang ada dalam Al-Quran, larangan yang ada dalam Al-Hadis, apabila cuma larangan saja, maka hukumnya menjadi makruh. Tapi larangan yang dibarengi dengan ancaman, maka hukumnya menjadi haram. Ini metode pertama. Ustaz sengaja membuang istilah-istilah bahasa Arab agar kita enggak pangling dengarnya dan agar kita mudah mengerti. Jadi kalau kita simpulkan, yang selalu dikerjakan Nabi tidak pernah ditinggalkan. Ulama berkata dalam ilmu hadis yang merepresentasikan hadis, maka perbuatan itu disebut wajib. Yang selalu dikerjakan tapi ada juga ditinggalkan, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang dilarang saja tanpa memberikan ancaman, maka hukumnya makruh. Setelah dilarang kemudian diancam apabila terlanjur melakukannya, maka hukumnya menjadi haram. Jadi kalau jumpa ayat Quran enggak ada wajabas shalah bagi yang hafal 30 juz. Enggak ada satupun kalimat kalian diwajibkan salat, enggak ada. Tapi contoh dari Nabi, sehingga mempelajari Al-Quran mau tidak mau kita wajib juga mempelajari hadis. Karena Al-Quran kalamullah, yang wajib paling utama menjelaskan Al-Quran itu Rasulullah. Al-Quran itu kalamullah, yang dibebankan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Jadi tafsir pertama Al-Quran itulah Al-Hadis. Itu termaktub dalam Al-Quran bagi yang hafal. Surah An-Nahlu ayat 44. Wa nuzzila ilaika dzikra litubayyina lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Wa nuzzila ilaika dzikra, dan kuturunkan kepadamu Muhammad dzikra, ayat-ayat ini, litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Tujuannya bagaimana cara memahaminya? Saat ayat turun, Rasulullah melakukan
Karena Rasulullah nggak pernah megang mic, duduk depan sahabat begini, nggak pernah. Jadi cara beliau melakukan itulah yang kalau tak pernah ditinggalkan berarti perintah itu wajib. Kalau selalu dilakukan tapi ada ditinggalkan jadi sunnah. Satu. Sehingga dalam celah pengewajiban ini, konotasi dalam 4 mazhab itu beda. Yang pening biar sekalian pening gitu kan. Konotasi dalam 4 mazhab ini beda. Dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang Nabi sering lakukan tapi pernah ditinggalkan, itu disebut mustahab, sangat disukai. Dalam kaidah fikihnya disebut sunnah muakkad. Udah, tapi dalam mazhab Hanafi dia tidak disebut mustahab, tapi disebut wajaba. Ingat ya, harus fresh pikiran. Wajaba atau wajib dalam mazhab Hanafi itu berarti sunnah muakkad. Dalam mazhab Syafi'i, kalau yang menunjuk kepada wajib dalam mazhab Hanafi itu bukan dengan kalimat wajaba, tetapi fardhan. Sehingga kita nyupi kalau sedang sholat, niat kita bagaimana? Usolli fardhat duhri. Ya kan? Kahana ada pakai usolli wajabat duhri. Hana. Kenapa? Karena yang menunjukkan wajib adalah lafal fardu. Makanya dalam mazhab Syafi'i kita memakainya sebutan wajib itu menuju kepada fardu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, wajaba itu berarti sunnah muakkad. Nanti kalau ketemu mazhab Hanafi yang bingung, ini katanya wajib di sini, bukan wajib. Istilah wajib pada mazhab Hanafi itu berarti sunnah muakkad. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak pernah ditinggalkan, tapi ada sesekali Rasulullah meninggalkan. Satu contoh yang tadi kita lakukan bagi yang ada, yang hanasid. Tadi kan kita puasa Asyura dan sebelumnya puasa Tasu'a. Rasulullah sering melakukan, tapi Rasulullah juga pernah meninggalkan. Jadi hukumnya menjadi muakkad. Satu. Kemudian puasa Senin, puasa Kamis, Rasulullah sering melakukan, tapi Rasulullah juga sering meninggalkan, maka hukumnya menjadi muakkad, dan itu hukumnya sunnah. Bagi yang suka lakukan, bagi yang tidak jangan diejek. Ya Bang Pan ya. Nanti kayak Ustaz, aku yang murid puasa, ini yang guru nggak puasa, jangan. Kenapa? Itu bahaya. Pada ibu-ibu sering Ustaz jelas, jangan terjebak dengan kalimat sunnah yang sering dilakukan. Itu sempat setan masuk. Pengajian ibu-ibu hari Senin, hari Kamis, ya kan? Ya. Yang ahli puasa, mereka puasa sunnah. Udah, definisi sunnah dalam fikih bagaimana? Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak dapat dalam bilughatil arabiyah yusabu ala. Berarti kamu berarti. Ada, itu dalam konteks syariahnya. Kita lakukan berpahala, tidak kita lakukan tidak berdosa. Tapi karena keseringan kita Senin Kemis, tapi guru kita enggak Senin Kemis, kita ngomong kami yang murid aja puasa. Ini yang jadi ustadz enggak puasa, jadi tengku enggak puasa. Terakhir, tengku yang enggak puasa, dia dapat dosa tidak? Tapi kita yang puasa ngatain tengku, dapat dosa tidak? Nah, itu hati-hati terjebak sama yang sunnah. Sama kayak dulu waktu kita jelaskan masalah tarawih. Sesekali jangan tarawih di benasah, tetap tarawih di rumah. Sesekali, bentuk mupakat, malamnya mendumbek, jangan. Sesekali. Kenapa? Karena celah masuk setan lebih besar. Yang dari hari pertama sampai hari 29 atau hari ke-30 enggak pernah alpa ke menasah, itu setan lebih mudah masuk. Kan kita biasa 10 menit sebelum azan Isya,
saat malam-malam Ramadan mulai keluar dari rumah menuju menasah. Biasa kan? Tajak diurineng kakendeng telekom laju igotnyan. Gejak gebas senyak-senyak ke. Gekalan urang iku rumah watai lewat. Igot tarawih, awaknya gaduh bude tepi rumah. Itu kalimat kita. Udah, kita tarawih dapat pahala, dia tidak tarawih tidak dapat dosa. Kita tarawih tapi mengumpat dia yang tidak tarawih, terakhir pahala kita tarawih diberikan ke dia dan kita mendapat dosa mengupat. Itu hati-hati. Dan itu umumnya banyak sama ibu-ibu ni, hati-hati ya. Ikut tarawih malam-malam puasa awaknya gaduh bude TV tak ramai rumah ke. Itu kalimat yang susah. Makanya dalam beberapa konteks kajian yang sunnah itu jangan terlalu difokuskan. Itu celah masuknya syaitan. Celah masuknya syaitan. Karena itanya opi jamun na pernah lagi nyan dah lewat tanya, hai hendak dia tarawih. Hana gaduh bak kedai kau tarawih dum kan? Namanya, kita mengatakan itu kepada kawan kita. Benar memang kalimatnya kita katakan baik gaduh bak kedai, kajak tarawih. Tapi dia duduk tidak tarawih, yang penting dia isya. Hukum tarawih sunnah. Jadi ini jangan terjebak oleh pola-pola syaitan. Karena saat kita sudah taat beribadah, kita sudah taat dalam syariah, mereka enggak menggoda kita untuk enggak solat. Tapi kita memasukkan sesuatu yang ada di luar benak fikiran kita menuju ke hati kita, madesus namanya. Menghujam perlahan-lahan dibisikinya. Engkau kan? Antum tinggal mu tiga pi. Kau beri bineh rumah kan? Asai tahlil mu tiga hantu. Nama dalam nanti kan? Tapi jangan demikian. Itu satu. Jadi yang ingin Ustaz jelaskan sebenarnya adalah konstruksi hukum fikih. Kita ambil contoh paling dasar, sunnah. Sunnah itu ada berapa? Bagi yang najak bud. Ada Ustaz, sunnah nawafil, sunnah rawatib. Itu bukan sunnah, itu metode sunnah. Oke, secara umum sunnah itu ada 3. Ini bagian menasehati tadi. Secara umum sunnah itu ada 3. Yang pertama, bahasa Arab, sunnah itu adalah kebiasaan. Jadi sunnah yang pertama, sesuatu yang biasa Nabi lakukan, maka itu disebut sunnah Nabi. Kemudian sunnah yang kedua adalah fikih yang mendampak hukum sunnah. Fikih yang kalau kita lakukan mendapat pahala, kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga apa? Perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu juga disebut sunnah. Dalilnya jelas, man sanna bisunnatin hasanatin falahu ajrun amsaluha. Kalau buka hadisnya, hadis riwayat Ad-Darimi nomor hadis 513. Nomor hadis 513 dijelaskan, siapa yang melakukan kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dia akan mendapatkan pahala dari orang lain yang juga melakukan kebaikan yang sama. Contoh paling mudahnya, Rasulullah enggak pernah pakai kain sarung. Enggak ada satu riwayat pun mengatakan Rasulullah pakai sarung, Rasulullah pakai jubah. Kemudian saat di suatu daerah seperti Nanggro Aceh, Darussalam, dibuat sarung, kain sarung untuk kita sholat, maka dia sedang menjadi pelopor kebaikan menutup aurat. Yang buat dapat pahala, yang makai dapat pahala. Setelah yang buat dapat pahala, setiap kali orang yang memakainya, yang membuat ini juga mendapatkan pahala. Hak paten menyedalam dagang ya. Hak paten. Jadi sunnah itu begitu. Nah, lalu dalam konteks nasihatnya bagaimana Ustaz? Ad-dinun nasihah.
Kita menjelaskan dan menasehati tentang Islam mencakup pada syariat Allah dan syariat Rasulullah. Kewajiban pertama sudah kita jelaskan, jangan sampai salah dalam akidah tauhid kepada Allah. Kewajiban kedua, jangan sampai salah dalam syariat yang jadi kewajiban kita kepada Allah. Syariat kita yang pertama itu apa? Setelah kita Islam, yaitu salat. Makanya kalau ada kawan kita, keluarga kita, sahabat kita enggak salat, kewajiban kita menasehati. Kalimatnya menasehati, bukan memarahi. Menasehati, ajak dia. Kalau ada yang tidak sholat, kalau ada yang tidak ngaji. Dalam konteks sholat, Rasulullah mengajarkan kita metode sholat, sehingga ada yang namanya sunnah, kebiasaan Rasulullah dalam sholat. Lalu kalimatnya, wali rasulihi, dan kalian memberi nasihat tentang Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Yang kita tiru sebagai umat Nabi bukan cara Nabi dalam sholat, tetapi yang kita tiru adalah perbuatan Nabi untuk sholat. Yang kita tiru sholatnya, bukan cara Nabi sholat. Ini hati-hati. Kenapa? Banyak orang harus sama persis dengan Nabi, itu bahaya. Contoh, Rasulullah salat maghrib, maka kita meniru apa? Meniru salat maghribnya. Tapi bagaimana Rasulullah salat maghrib? Enggak boleh sama persis, enggak harus sama persis. Kita copy, Nabi baca ini, kita baca ini, Nabi baca ini, kita baca ini. Tidak. Contoh paling mudah begini, Rasulullah ada salat sunnah, ada. Lalu yang kita tiru solat sunnahnya atau cara Rasulullah solat? Solat sunnahnya, jangan cara Rasulullah solat. Karena cara Rasulullah solat, habis takbiratul ihram beliau iftitah, habis iftitah beliau fatihah, habis fatihah beliau al-baqarah 2 juz 4 lembar. Yakin mau ikut cara Nabi solat? Tidak. Yang penting kita solatnya. Perkara apa yang kita baca yang sama dengan Nabi boleh disamakan. Tapi bagi yang tidak sanggup seperti Nabi, yang penting tiru solatnya. Apalagi di Munasah Kampung Baru, lama sikit imam di belakang udah mulai ramai orang tiba-tiba batuk ikut. Lama sikit imam duduk jadi imam di belakang, di depan, yang karame orang batuk tiba-tiba. Mulai ya. Jadi yang kita tiru solatnya Nabi, bukan bagaimana Nabi perlakukan solat. Sehingga beliau kalau solat, saat beliau sujud, ini maaf, saat Rasulullah sujud, solat sunnah, itu Sayyidah Aisyah sampai mukul pundak Nabi. Habis Rasulullah solat, ditanya sama Rasulullah, limadza tadribni ya Humairah? Kenapa engkau memukulku wahai Humairah, wahai Aisyah? Ya Rasulullah, kupikir tadi engkau sudah wafat ya Rasulullah, karena engkau sujud terlalu lama. Bayangkan itu, sampai dipukul sama Aisyah pundak Nabi, saking kelamaan sujud. Idanya menyutrip bacut dengku imam sujud, nyan karame subhanallah likut. Dia fikir imam lupa tua kan? Subhanallah, terakhir kali sembahyang kamu zikir subhanallah, susah dia. Begitu lamanya Rasulullah sujud. Jadi yang kita tiru solatnya Nabi, bukan cara Nabi solat. Nabi ruku, kita ruku, tiru rukunya. Nabi i'tidal, kita tiru i'tidalnya. Nabi duduk antara dua sujud, Nabi sujud, kita tiru semuanya. Tapi apa yang Nabi lakukan saat beliau melakukan itu, yang sanggup tiru, yang nggak sanggup nggak usah, nggak mesti sama persis. Itanya bersaban pas dengan Nabi. Bahkan yang bilang nggak boleh beda, yang harus sama saja, nggak pernah dalam satu rakaat setelah Fatihah itu surat Al-Baqarah dia baca, nggak pernah.
Tahu seberapa lama surat Al-Baqarah 1 juz 2 lembar? Setelah Fatihah Rasulullah baca 2 juz itu, 2 juz 4 lembar. Bayangkan menyogetanyo leh gadan isya, itanyo mentangi rumah. Tak pegah haji hai mai. Lonjak ke dia tak apa? Ho nak je kopi dua ni. Tajib kopi tanyo dua ni ikede, gebuh kopi juan. Lepi kopi habis tajib. Kemudian tajak ile kedih bak lapangan futsal tak tipak futsal dia mendua ke. Kemudian tawahinan tajib kopi tabuh gelah tu. Setelah itu kita pulang ke rumah mandi-mandi. Habis mandi-mandi pakai kita pakaian lagi untuk solat, kita ke menasah, imam masih rakaat pertama. Yakin mau niru cara Nabi solat? Jangan. Kenapa? Beliau Mustafa, manusia pilihan. Kita ada juga yang namanya Mustafa, tetapi bukan sama pemilihannya seperti baginda Nabi. Jadi saat kita melakukan tentang solat, maka lakukan solat seperti Nabi, tapi cara dan bacaannya tidak mesti harus sama persis dengan Nabi. Kemudian kewajiban yang kedua, apa itu kewajiban yang kedua? Yaitu adalah zakat. Mustahik zakat dijelaskan dalam Al-Quran ada berapa? Padumnya Padumnya 8. Mustahik zakat. Lalu pertanyaannya, mustahik zakat di zaman Nabi dengan mustahik zakat zaman sekarang berbeda tidak? Kita ambil satu contoh. Fi sabilillah di masa Nabi yang jadi mustahik zakat itu jelas pada peristiwa Futuhil Islam, dibebaskan dengan menaklukkan negara lain untuk masuk Islam. Terjadi peperangan. Lalu sekarang ada masih peperangan itu? Tidak. Jadi konteksnya berubah. Konteks fisabilillah itu berubah. Tidak lagi berperang dengan mengangkat pedang, karena metode perang sekarang adalah ghazwul fikir, perang pola pikir. Ini bahaya loh. Ingat kita dulu, yang paling bengis menjajah adalah Jepang. Tiba-tiba dijatuhkan bom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang angkat bendera putih. Kami tidak lagi berperang angkat senjata, tapi kami berperang dengan pikiran. Itanyo jino di Aceh, itamong pola pikir komunis, pola pikir liberal, itu yang diperangi. Lalu yang memerangi itu oleh siapa? Oleh orang yang membidangi syariat Allah dan mempelajari hukum Allah untuk melawan perang pola fikir, untuk melawan perang cara mereka menyerang kita, bukan lagi dengan senjata. Sehingga perang di masa lalu dengan perang masa sekarang itu jelas beda. Makanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Syekh Imam Wahbah Az-Zuhaili, beliau berkata, dalam konteks mustahik zakat pada musannif, pada snef fi sabilillah itu menyesuaikan akan zaman. Dulu tetap yang angkat pedang, sekarang mereka angkat pena, karena orang nggak lagi berperang dengan pedang. Makanya di kitab-kitab mutaakhiran, kutub-kutub ulama dunia yang diakui kebenarannya, Kaifana Ta'amal Ma'asunnah Maulana Syekh Yusuf Al-Kardawi, kemudian Fatawa Al-Azhar Maulana Syekh Ali Jum'ah, kemudian Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha Syekh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili. Itu 3 kitab yang jadi Futuhat Al-Islamiyah, pembuka pintu Islam saat kita di masa sekarang. Beliau menjelaskan satu snef yang disebut fisabilillah tidak lagi bagi orang yang mengangkat pedang, karena sekarang gak ada orang angkat pedang. Lalu apa? Mereka yang berjuang di jalan Allah demi tegaknya syariat Allah, yakni para penuntut ilmu dan para mujtahid ilmu. Satu.
Nah, makanya itu penting. Karena kalau bupah deh bak fisabilillah hana tidak ada sekarang. Nah, karena orang dulu fisabilillah angkat pedang, sekarang fisabilillah mereka mengangkat pena, kita mengangkat pena. Contoh ini ya, contoh melawan pemurtadan. Kalau dulu di masa Nabi, kalau ada orang yang murtad ngajak orang lain dipenggal. Jelas kan? Ada orang murtad, kemudian dia sengaja ingin murtadkan orang lain dipenggal. Hukumnya sah dan dia tidak akan dihukum. Kemudian umpamanya seorang ayah dan istri dan ibu, kemudian dia punya anak, anaknya itu tiba-tiba murtad, maka si ayah halal memenggal anaknya. Dalam syariat sekarang bisa diterapkan. Bisa kak? Lam Saboh kecamatan karena polsek. Iya kan? Jadi pola-pola itu berubah, nggak bisa kita bawa, sehingga mereka bermain dengan pola fikir, kita pun harus melawannya menggunakan fikiran. Dan jihad sekarang adalah jihadnya ghazwul fikir, melawan pola pikir mereka, melawan pola pikir mereka. Dan bagi kita yang memiliki zakat tetap sah hukumnya untuk memunculkan senef fi sabilillah. Untuk siapa itu? Mereka para santri, mereka para tengku yang memang berjihad di jalan Allah dengan menegakkan kalimah la ilaha illallah dalam syariat. Itu yang paling penting difahami. Itu yang paling penting. Yang jadi masalah sekarang, yang jadi masalah di era kitab Fathul Qarib, Bajuri, I'anatut Talibin, Mahalli, kemudian Minhajul Abidin, Minhajut Talibin An-Nawawi, Manhajut Tullab Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. 5 kitab itu mengatakan tidak sah bagi kita untuk melakukan penyaluran zakat kepada mujahid ilmu. Harus kepada mujahid perang. Lalu pertanyaannya, apakah induk kitab cuma itu? Tidak. Contoh, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli itu wafatnya tahun 911 Hijrah. Sekarang tahun berapa? 1440 udah berapa tahun? 500 tahun kurang lebih. Fikih itu berubah menjadi pola sesuai dengan perubahan zaman. Sehingga kalau kita mengambil fatwa nggak boleh cuma di kitab itu, tapi cari kitab mutaakhiran. Ustaz jelaskan yang pelik-pelik saja, yang ringan-ringan nggak usah dijelaskan. Sehingga dalam kitab mutaakhiran itu hukumnya sah karena menuruti perkembangan zaman. Yang jadi pertanyaan paling signifikan, Ustadz mengatakan memberikan kepada mujahid ilmu, penuntut ilmu, zakat kepada mereka hukumnya tidak sah umpama. Udah, tapi tiba-tiba datang Pak Bang Pan ngasih Ustadz, ini zakat untuk Ustadz. Fatwa Ustadz nggak sah mujahid ilmu untuk menerima zakat, tapi Ustadz terima zakat dari Bang Pan. 2 dosa yang terjadi: dosa menjilat ludah sendiri dan dosa menerima zakat yang kita yakin tidak berhak kita menerimanya. Zakat beliau batal, Ustadz termasuk makan karena Ustadz yakin gak sah menerima zakat. Tetapi saat diberi dan tahu itu zakat, tetap Ustadz berarti Ustadz mengambil hak orang lah. Jelas? Makanya dalam hal ini penting bagi kita yang berfatwa, bagi kita yang menjadi panutan, apa yang kita fatwakan jangan sampai kita sendiri yang melakukan.
Itu satu yang paling penting. Sekali lagi, umpamanya ustadz berfatwa, penuntut ilmu syariat, para santri itu tidak sah menerima zakat karena dia bukan mujahid perang tetapi mujahid ilmu. Itu fatwa ustadz, enggak sah. Tetapi saat ada orang antar zakat ke ustadz, ustadz menerimanya, maka hukumnya yang memberi zakat tidak sah zakatnya, ustadz yang menerima zakat haram makan itu. Karena fatwa ustadz tidak berhak menerima zakat. Jangan sampai tumpang tindih, nanti timbul syariat di masyarakat agak bahaya. Igoknyan menyokegop gepegah be menyokedroge gecok, itu bahaya. Nah, makanya dalam kitab mutaakhiran hukum sah, tapi dalam yang mutaqaddiman hukum tidak sah. Itu nasihat tentang zakat. Nasihat tentang zakat. Jadi kalau kita mau berikan zakat, umpamanya pada tengku atau pada guru sama ustaz lah umpamanya, tanya dulu, ustaz, bak gidro ne menyo urang yang menuntut ilmu agama, kira-kira sah puhan tabi zakat. Menyogok pegah igoknyan sah, juk pokoknya. Tapi menyogoknyan pegah nasah, tajuk cid bagonyan tetap geterimang, maka zakat yang tanya butubit batu. Karena pakan memberikan sesuatu pada orang yang tidak meyakini dia sah. Saban hukum meno mah cakap dah pegah tajuk dalam konteks sembayang. Kita madhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan, entah suami, entah istri, entah orang lain, saat kita berwudu batu sembayang mohana batu. Kemudian ada orang dia yakin batal tapi dia tetap bersentuhan, kira-kira sah tidak salatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia melangkahi apa yang dia yakini. Begitulah konteks zakat. Itu satu. Nah, jadi yang paling penting itu saling mengingatkan. Satu. Yang kedua, yang ketiga adalah konteks puasa. Rukun Islam yang ketiga puasa kan? Sepakat? Nanti enggak. Oke, kalau sepakat. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Mengingatkan tentang puasa. Ini yang punya anak gadis di rumah, yang sudah waktunya halangan, ingatkan dia untuk mengganti puasa. Satu, mengganti puasa. Habis Ramadan langsung ingatkan, itu kewajiban selama dia masih dengan kita. Begitu dia sudah nikah, kewajiban itu berpindah tanggung jawab kepada suaminya. Ini tentang rukun Islam dulu, nasihati keluarga sendiri. Setelah itu masuk kepada rukun yang kelima, haji. Nah, ini yang agak genting. Hukum haji udah pernah kita jelaskan. Kalau ada niat langsung tanam ONH. Kalau enggak ada niat, tetap cerita sama anak, nak, kalau umpamanya nanti ayah enggak umur panjang, ayah pengen lah nak naik haji. Jadi ya, kalau kau ada umur panjang, ada rezeki, tolonglah nak naikkan haji untuk ayah. Maka hukum naik haji bagi orang tua yang punya niat sendiri, maka dia mendapatkan pahala haji. Tapi kalau kayak ustadz umpamanya tiba-tiba meninggal, kan meninggalkan tiba-tiba, tapi janganlah pula sekarang kan, nanti sibuk orang di sini ngantar ke sana maksudnya gitu kan. Tiba-tiba ustadz meninggal, enggak ngasih amanah, enggak tanam ONH, dalam artian kita kan enggak punya niat berarti, dan anak kita enggak tahu. Tiba-tiba ustadz meninggal, ustadz punya warisan. Warisan itu tidak boleh dibagikan dalam harta faraid sebelum hutangnya dilunasi. Hutang kepada sesama manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada sesama manusia, kadang ada hutang sama Pak Alex 100.000. Kadang kalau bilang banyak-banyak bahaya nanti kan gitu. 100.000 ada hutang sama Pak Alex, bayar itu dulu. Setelah dibayar itu baru boleh
Belum boleh. Kenapa Ustaz? Karena masih ada satu lagi, hutang kepada Allah. Wajib menghajikan almarhum yang meninggal. Kalau dia tidak berniat tapi ahli waris menghajikannya, membadalkan haji, maka dia tidak mendapatkan pahala haji di akhirat. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya niat. Sementara haji yang dibadalkan itu syarat sah harta dibagi. Makanya penting duduk-duduk kita kok berak hawa jak ke dihayah ke ayah nemu panjang kajaknya beh nyona peng gendek jut ya. Anak tahu kita punya niat tapi kesampaian yang kagak. Itu makanya metode ini yang hana ke pegah le yang lain lum pegah hilung yang kabiasa ke pegah lain lum pegah li. Itu kalimatnya. Kalau kita punya niat sendiri tiba-tiba meninggal, anak kita tahu kita punya niat, dia melaksanakan badal haji untuk kita, maka di akhirat kita mendapatkan pahala haji karena ada niat. Tapi kalau kita enggak berniat dan anak kita tahu kita enggak berniat, tiba-tiba kita meninggal, harta banyak, dia tidak boleh membagi harta itu dalam bentuk warisan sebelum dia membayar dua hutang, hutang sesama manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah adalah haji. Maka badal haji tanpa niat dari orang tua itu bukan badal haji sebagai syariat pahala haji, tetapi badal haji agar harta warisan sah untuk diwarisi. Kita ingatkan, jadi dari sekarang niat. Tapi Ustaz, anakku masih kecil-kecil, bilang aja nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Jangan sampai salah nanti. Yang hana gok pegah tak lengkap dia gedanyo. Itu kalimat tadi Ustaz bilang. Banyak orang sekarang, Ustaz, maklum kamu meninggai Ustaz, atau ayah lung kamu meninggai Ustaz. Igoknya hana lom geta-geta bung ONH Ustaz, dan hana kecik-kecik bak kamu Ustaz. Tapi harta banyak Ustaz. Gimana itu Ustaz? Maka wajib badal haji. Saat anak badalkan haji dengan harta warisan, di akhirat orang tuanya nggak dapat pahala haji. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Dan anak wajib badalkan haji, kewajiban itu menjadi syarat sah agar harta bisa diwarisi. Nah, kalau nggak ngerti minum ya. Kan udah ada air kan, kadang susah paham nanti. Itu pertama, itu masalah haji. Itu saling mengingatkan. Bagaimana nasihatinya? Niatkan dari sekarang, sampaikan ke anak walaupun dia masih SMA. Pegah haju. Makku berat hawa, makku berat hawa, makku berat hawa. Berarti kita sudah terniat. Anak kita tahu karena nyawa di tangan Allah. Saat anak kita tahu, maka semua itu dia lakukan dengan harta peninggalan kita, maka hukumnya kita mendapatkan pahala yang jadi pertimbangan Allah untuk kita di akhirat nanti. Itu bagi yang disebut haji. Kemudian bagi yang disebut warisan tadi, bagi kita semua ini Ustaz ingatkan, karena kita walaupun udah tua, nggak usah pakai bangka lah ya, udah tua, uzur lah kalau bahasa matahari, kita kan udah pada jam 5 sampai jam 6, tinggal setengah jam lagi hilupnya. Hilup wallahu a'lam. Pokoknya kapoh put poh 5 poh 6. Nah, mungkin lu pegah yang nyanyi setengah 7 kah mungkin. Udah, di saat kita sudah senja, itu kita ingatkan ke anak kita, dan kita pun adalah seorang anak. Apabila ayah kita meninggal atau ibu kita meninggal, dia meninggalkan warisan untuk kita. Ada warisannya, enggak terlalu banyak. Sering Ustadz ingatkan, kalau ayah yang hidup dia dapat berapa? Kalau ada anak 1/6, ya kan? Kalau nggak ada anak berarti 1/4. Kalau ayah yang hidup, ini kebetulan ayah yang meninggal. Karena ayah yang meninggal, sebelum bagi harta warisan, keluarkan dulu 1/6 infak atas nama ayah. Itu kita yang ahli waris.
Kenapa? Karena kita menikmati hasil jeripayah dia. Apa dia nggak butuh di sana? Be tinggai pajuh linyan hei urang 40 orang mandang kasep tengku dah berdoa. Nyoje ke budak si kesuh tu. Banyak kan orang sekarang bagi warisan dapat berapa ratus juta seorang, habis itu undang tetangga 40 orang berdoa untuk ayah. Bayangkan itu, 40 orang cuma yang kita nikmati bukan hasil keringat kita, hasil keringat dia. Makanya dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi, sebelum kalian bagi warisan itu, keluarkan dulu hak. Seandainya dia hidup, dia dapat berapa? 1/6 kalau dia ayah dan dia punya anak, maka dari semua harta itu 1/6 keluarkan, infakkan atas nama ayah. Dia dapat pertolongan di sana dengan harta itu. Kalau ibu, kalau dia punya anak, dapat hak jatah 1/8. Kebetulan kalau dia yang meninggal, kalau dia hidup 1/8, tapi dia yang meninggal, dari semua harta itu keluarkan 1/8 sebelum dibagi dalam faraid. Karena itu keringat dia, keringat si ayah sama si mama. Kita kan cuma numpang hidup dari dia. Kalau nggak dibagi secara fikih nggak masalah, tetapi jadi kontradiktif nanti kalau umpamanya pengen nikah lagi. Nah ini ya, kalau pengen nikah lagi takut nanti itu ya ilat bercampur antara harta bawaan dengan harta syarikat dengan zaud yang kedua, pasangan yang kedua. Nah jadi amannya kalau udah salah satu meninggal bagi terus. Nah, amannya, dan sebelum bagi potong dulu jatah siapa yang meninggal. Kalau suami ada anak 1/6 keluarkan infak atas nama dia. Kalau perempuan atau istri dia meninggal, dia ada anak, kalau dia hidup dapat 1/8, maka karena dia yang meninggal keluarkan 1/8 infak atas nama si mama. Itu disebut anak berbakti. Kan memadai tanya ya Allah sabi-sabina ya Allah sedekah ke mak padum 2000 te puta cileng yang menasah. Mana nyunan? Ladum nanu merasa berbakti, habis dia bagi warisan undang orang 40 orang. Itu kan hidangan sekali makan. Maaf ini ya. Saat kita mengundang orang 40 orang satu malam, tayu sama dia khatam lom. Baik silet-silet sama dia khatam. Itu kan hidangan sekali makan. Sifatnya enggak jariah, enggak terus berputar. Malam ini kita undang dia, maaf orang 40 orang untuk berdoa kepada almarhum kita, almarhum keluarga kita, yang besok atau lusa dia udah kehabisan hidangan itu. Kenapa? Sifatnya bukan jariah, tidak berputar. Sekali makan. Lalu pertanyaannya, kalau itulah cara kita atas warisan yang diberikan oleh Allah melalui tangan orang tua kita dengan keringatnya dia cari dulu. Tiban dia meninggal 40 orang semalam. Habis itu tunggu tahun depan lagi. Emangnya beliau butuh pertolongan setahun sekali? Ingatkan pada anak, hanya menyo meninggai ayah hartanyo 1/6 tulungnya 3 kabagi kawake atau ka infak ateunan ayah alenyan ho kaba kawak drog. Ingatkan itu. Begitu juga kita sekarang, karena kita juga adalah anak. Oke, jadi itu hukum warisan, dan itu juga cara mengambil badal haji. Cara mengambil badal haji. Ustadz, kami Ustadz, ayah udah meninggal. Memang dia pernah Ustadz niat-niat haji sama kami Ustadz. Kemudian yang dia tinggal nggak banyak Ustadz, cuma rumah Ustadz satu. Dan tanah rumah itu Ustadz ada 1000 meter persegi. Kami ada 7 Ustadz, abang beradik sama istri. Lalu kalau kami naikkan haji, uang dari mana Ustadz? Ayah kami bukan pensiunan, itu kan? Ayah kami nggak punya sawah untuk dijual. Lalu pertanyaannya begini, kalau satu petak rumah, satu lahan rumah lengkap dengan rumahnya, kalau dijual berapa harganya? Jujur, katakanlah 200 juta. Ini maaf,
Tapi harus cari kita yang daerah Simpu sana. Kalau sini nggak cocok 200 juta. Kalau dibilang sampai itu Ustaz 700 juta, 1,2 M sampai. Oke, kita bilang 200 juta. 200 juta yang meninggal si bapak. Kalau tanah itu dan rumah itu kita jual, lakunya 200 juta. Udah, yang meninggal si bapak. Lalu pertanyaannya, 1/6 dari 200 juta berapa? Berapa? Berapa bunda? Enggak jelas? 68 juta kurang lebih. Udah, badal haji cuma 15 juta. Jadi cara mengambil hukum badal kalau ada yang ngelak, ngekih, panina rata dengku, ti rumahnya tagai. Kamu put mah. Sebelum kita bagi itu rumah, coba keluarkan hargai. Badal haji cuma 15 juta paling mahal. Iya kan? 1/6 dari 200 juta berlebih uang kalau untuk badal haji. Jadi caranya bagaimana? Sebelum kita warisi tanah mama ini, nggak usah kita jual. Caranya gimana? Kita kumpul, kita kan bertujuh ini. Kalau bertujuh, 15 juta kita tahan bertujuh. Niatkan untuk ayah, baru kita bagi. Itulah caranya. Jangan bilang hanapeng dengku, UBO dengku, UBO rumah 100 juta truk. Tapi anak mejino sok ada harta kajuan ijo matai. Itulah sebabnya orang banyak bilang nggak ada ninggalkan warisan Ustaz. Mana mungkin kami badal hajinya. Padahal warisan itu ada, tapi nggak tahu jalan cara mengambilnya. Dijelaskan oleh Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi, cara ngambilnya kalau dia hidup, hak dia 1/6. Dia yang meninggal, dari jumlah yang dia tinggal itu keluarkan 1/6. Itu untuk badal haji, sisanya itu untuk wakaf atau infak. Menyemenan tak kira rumah gubuk mentang payah kenang tu. Tapi anak mejino le haitim. Nah, ini pula nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi mungkin ada pertanyaan bagi yang mau nanya. Kalau nggak mau nanya nggak masalah. Ya. Kalau nggak mau nanya berarti kita langsung ke acara pokok. Kalau Bapak kalau mau nanya.